Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Melody Abralia dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan konseling dalam manajemen pendidikan. Nah, adapun perbedaan dari keduanya yaitu bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Sedangkan manajemen pendidikan adalah sebuah tata kelola sumber daya, baik sumber daya manusia, material, waktu, informasi, dan sumber daya lainnya agar penggunaannya lebih efektif dan efisien dan diatur mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan pada bidang pendidikan. Apa sih hubungan dari bimbingan konseling dengan manajemen pendidikan? Secara umum, hubungan bimbingan konseling dengan manajemen pendidikan itu sangatlah erat, terutama dilihat dari bimbingan dan pendidikan yang diajarkan. Pada dasarnya, peran pertama pada perkembangan anak itu sendiri berada di lingkungan keluarganya. Selanjutnya, peran yang kedua yaitu di lingkungan luar atau masyarakat, contohnya seperti sekolah. Nah, pendidikan tidak hanya terfokus pada sistem kegiatan pembelajarannya saja. Akan tetapi, pendidikan juga membutuhkan layanan untuk mengembangkan, mengontrol perkembangan peserta didiknya. Bimbingan konseling merupakan layanan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pelayanan bimbingan konseling yang efektif akan memberikan keberhasilan pendidikan bagi sekolah, karena bimbingan konseling memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan minat, potensi yang dimiliki peserta didiknya. Konseling ini merupakan alat yang paling penting dalam keseluruhan program. Dapat diartikan bahwa bimbingan dan konseling memiliki hubungan yang sama erat, sama seperti bimbingan dengan pendidikan. Nah, pelaksanaan bimbingan yang berjalan dengan baik akan menjadi salah satu faktor utama keberhasilan kegiatan pendidikannya. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan pendidikan yang maksimal, diharuskan adanya bimbingan di sekolah. Selanjutnya mengenai pentingnya bimbingan konseling dengan manajemen pendidikan. Nah, bimbingan konseling dengan manajemen pendidikan adalah bagian terpenting di lembaga pendidikan atau sekolah, karena bimbingan konseling memiliki peran dan kedudukan yang penting bagi peserta didiknya. Peran bimbingan konseling sangat membantu untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena bimbingan konseling bisa membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi di dunia pendidikan. Adapun kedudukan bimbingan konseling terhadap pendidikan, terdapat 3 ruang lingkup kegiatan, yaitu yang pertama, bidang instruksional dan kurikulum, dan yang kedua, bidang administrasi dan kepemimpinan, dan yang terakhir, bidang pembinaan pribadi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kedudukan bimbingan konseling dalam pendidikan adalah sebuah wadah atau lembaga untuk menampung dan menyelesaikan masalah-masalah peserta didik yang tidak dapat tertampung dan terselesaikan oleh para pendidik. Adapun manfaat dari bimbingan konseling dan manajemen pendidikan yaitu yang pertama, menciptakan pandangan positif kepada diri sendiri dengan adanya perasaan lebih bahagia, lebih baik, tenang, dan nyaman. Yang kedua, menurunkan tingkat stres yang dialami oleh siswa akibat tugas dan beban belajar yang cukup banyak ataupun karena persoalan lain yang harus dihadapinya. Yang ketiga, membantu siswa untuk lebih memahami dirinya sendiri maupun orang lain sehingga akan terciptanya kekerabatan erat serta efektif. Yang keempat, membantu siswa untuk lebih mampu mengembangkan dirinya sendiri sehingga dapat menggunakan potensi yang ada pada dirinya secara optimal di masa depan.
Cukup sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.